بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Ahkam Waqi'iyah halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkamul wad'iyah ma wada'ahu syari' min amarat li subuti aw intifa' aw nufud aw ilgha wa minha as-sihhatu wal fasad. Di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas wat taufiq was sadad fi aqwalina wa fi a'malina. Kita lanjutkan kajian al-usul min ilmi al-usul. Kita telah alhamdulillah menyelesaikan al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah yang terbagi menjadi 5, yaitu wajib, mandub, muharram, makruh dan mubah, dengan beberapa maklumat yang berkaitan dengan kelima hal tersebut. Dan pada kali ini kita memulai di pembahasan al-ahkam asy-syar'iyyah al-wad'iyyah. Pembahasan tidak kita panjangkan, melainkan pembahasan ringkas, karena kalau misalnya dipanjangkan maka tidak akan ada habisnya. Terlebih beberapa dari kita itu masih pemula sekali dalam kajian usul fiqih. Jadi insyaallah pembahasan ringkas dan sekedar penjelasan sederhana saja. Al-ahkam al-wad'iyah adalah macam kedua dari al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi dua-duanya ini, Waalaikumsalam. Dua-duanya ini adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Dua-duanya sama-sama hukum syar'i. Ya, hukum taklifi dan hukum wad'i, dua-duanya sama-sama hukum syar'i. Al-ahkam al-wad'iyah adalah ma wada'ahu asy-syari'u min amaratin li thubutin aw intifa' aw nufudhin aw ilgha. Ada yang bisa mau baca versi Indonesianya? Coba dibaca versi Indonesianya, Mas. Versi Indonesianya. Hukum wad'i. Hukum wad'iyah. Ahkam wad'iyah adalah tanda-tanda subut atau kebenaran, kevalidan, intifa, ketiadaan, nufud, keberlakuan, dan ilgha, ketidakberlakuan yang diletakkan syar'i. Oke, berarti ma wada'ahu syari', apa yang diletakkan oleh syari', Allah dan Rasulnya maksudnya di sini. Iya, berarti apa yang diletakkan oleh syari' min amarat. Amarat artinya alamat, artinya tanda-tanda. Tanda-tanda. Signs, tanda-tanda. Ya, jadi yang menaruh di sini adalah asy-syari', Allah dan Rasulnya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mensabitkan dan menafikan efek dari, atau yang mensabitkan dan menafikan suatu ibadah itu adalah syari', yang menetapkan dan yang menafikan, bukanlah sekedar pandangan semata. Juga yang menjadikan itu terlaksana atau tidak terlaksana adalah syari'. Jadi manusia biasa tidak memiliki tasyri', pensyariatan. Ya, tidak. Melainkan tasyri', pensyariatan itu hanya dimiliki oleh asy-syari'.
Jadi siapa pelaku di sini? Fa'il untuk penetapan amarat, yaitu asy-syari'. Dan tanda-tanda tersebut, waalaikumsalam, tanda-tanda tersebut ditaruh untuk subut atau intifa. Subut atau intifa. Subut penetapan, intifa menafikan. Nah, kalau dicontohkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya, misalnya dalam persaksian itu harus 2 orang laki-laki, maka ini subut. Misal dipikirkan aja, persaksian itu harus terjadi dengan 2 orang saksi, ini subut. Nah, kemudian kalau misalnya saksi tersebut ternyata kerabatnya orang yang disaksikan untuknya, ya, ternyata saksinya itu kerabat, maka ini intifa. Keberadaan status dia sebagai kerabat itu tidak divalidkan oleh syariat, berarti intifa. Contoh lain, kekerabatan itu sebab pengwarisan, ya. Enggak ada tetangga bukan kerabat atau siapa orang jauh dapat warisan, enggak boleh. Itu namanya subut. Eksistensi status kerabatnya antum dengan misalnya bapak antum, itu subutul miras, menetapkan adanya warisan atau pewarisan kepada antum. Tapi kalau misalnya ikhtilafuddin, perbedaan agama, misalnya ada seorang di antara kita punya bapak yang non muslim, maka ikhtilafuddin ini menjadi penyebab intifa miras, ya, intifa miras. Nah, tanda-tanda berikut yang tadi yaitu qorobah, kemudian ini, kemudian itu kan nanti akan menjadi sahih atau fasid, benar atau rusaknya suatu amalan. Nah, itulah penyebab benar atau rusaknya suatu amalan. Siapa yang menentukan? Syari'. Kayak tadi misalnya ikhtilafuddin, yang menentukan kita atau syari'? Syari'. Ikhtilafuddin sebagai penafian warisan, syari'. Kemudian qorobah, kedekatan, kekerabatan, family, itu yang menentukan juga syari', gitu kan? Ya. Taib. Tadi tanda-tanda tersebut untuk subut, validitas, intifa, penafian. Ya. Kemudian ada kosakata berikutnya, au nufuz, au ilgha. Au nufuz, au ilgha. Kalau di situ apa di situ terjemahnya? Keberlakuan dan ketidakberlakuan. Kalau dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, perdagangan yang sahih itu adalah yang nufuz. Perdagangan yang fasid itu adalah perdagangan yang mulgha. Perdagangan yang sahih, perdagangan yang nafiz. Perdagangan yang rusak itu perdagangan yang mulgha. Contoh perdagangan yang memenuhi syarat itu adalah perdagangan yang terselenggarakan, nafiz. Ya, jadi nufuznya dapat. Kemudian ada yang mulgha. Assalamualaikum. Ada yang mulgha. Mulgha ini adalah perdagangan yang fasid contohnya. Fasid, kenapa fasid? Dia yang rukunnya atau syaratnya tidak tertunaikan, misalnya memperdagangkan benda najis. Maka memperdagangkan benda najis rusak itu perdagangan.
Yang akhirnya apa? Akhirnya dia tidak nafiz, melainkan dia mulgha. Ya. Baik. Jadi ada thubut, intifa, ya, nufuz dan ilgha. Kalau thubut dan intifa itu lebih dekat kepada penyebab suatu amalan. Penyebabnya itu menjadikan amalan tersebut sabit atau tidak. Kemudian intifa itu tidak atau sabit. Kalau misalnya nufuz dan ilgha itu berkaitan dengan konsekuensi dari amalan tersebut. Ya. Bisa dipahami ya di sini? Hah? Ulangi. Beneran ulangi ya. Ini. Contoh. Jadi subuh dan intifa itu lebih dekat kepada penyebab, kan? Fajar ada fajar sidik, ada fajar kadzib. Ya. Kita kalau sholat subuh itu menunjukkan udah masuk ke fajar sodik, fajar sodik. Nah, munculnya fajar sodik itu mensabitkan atau menafizkan, mensebutkan atau sebut. Nah, dia menjadi sebab atau syarat sahnya sholat gitu. Syarat sahnya sholat subuh masuk waktu kan? Masuk waktu ini dah. Berarti dia sabit sholatnya itu nanti dia berarti kewajiban sholat subuh sabit ketika datang waktu itu. Nah, baik. Tapi walaupun datang waktu itu misalnya, ternyata ada perempuan itu kena haid. Walaupun datang waktu itu, fajar shadiq. Nah, sholat subuh itu berarti dia sabit atau manfi. Ini intifa. Apa intifanya? Intifanya adalah haid. Paham nggak? Dia ada sebenarnya sebab yang mensabitkan untuk wajibnya sholat subuh ada, tapi ada juga sebab yang menghalangi. Pak antum ada kitabnya Pak ini? Oh iya. Okay. Ada semua ya. Itu ya. Jadi subuh dan intifa itu berkaitan sebelum pelaksanaan ibadah tersebut. Belum menghukumi efek dari ibadah tersebut belum. Tetapi menghukumi ibadah tersebut eksis atau enggak nih. Karena ibadah itu eksis karena ya ada penyebabnya, diwajibkan dianjurkan atau enggak. Ya kan? Bisa mulai paham di sini? Pak Abu Nawra gimana, Pak? Paham? Alhamdulillah. Nah, adapun nufuz dan ilgha itu kan konsekuensi dari ibadah tersebut. Seperti contoh perdagangan tadi. Ya, kalau perdagangan yang sahih udah nggak ada masalah dengan itu, maka itu perdagangan yang sah dan nggak usah lagi dipermasalahkan. Tapi perdagangan yang fasid itu yang mulgha itu artinya adalah apa di situ? Ada artinya? Tidak berlaku. Tidak berlaku berarti kan kalau itu kewajiban harus diulang lagi. Gitu loh. Misal antum sholat dalam keadaan semua syarat rukun itu ditunaikan, maka nafiz udah sholat itu udah tertunaikan dah. Tapi kalau misalnya dalam sholat, di tengah sholat antum kentut, maka mulgha, sholat ini tidak berlaku lagi. Antum harus wudu lagi dan membatalkan sholatnya. Tapi kalau antum nggak membatalkan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat antum sudah nafiz belum? Sudah belum? Belum berlaku. Ya, itu menunjukkan apa konsekuensi dari konsekuensi dari keberlakuan nufuz dan konsekuensi dari ilgha. Kalau sudah nufuz maka tidak perlu diulang. Tapi kalau misalnya ilgha di sini
konsekuensinya dia belum sama dengan belum menunaikannya, gitu loh. Paham? Jadi subut dengan intifa juga, nufuz dengan ilgha, perbedaannya adalah subut dan intifa itu berkaitan dengan sebab-sebabnya. Apakah ini valid karena sebab ini atau tidak valid karena sebab ini. Adapun nufuz dan ilgha itu berkaitan dengan konsekuensi setelah terjadinya sesuatu itu, apakah dia nafiz sehingga tidak usah dilakukan lagi atau dia mulgha, dia belum sah, gitu ya. Oke. Wa minha, di antaranya as-sihhatu wal fasad. Berarti sihah dan fasad itu di antara bentuk ahkam wad'iyah. Nah, ahkam wad'iyah bukan cuma sihah dan fasad doang, sehingga nanti kalau antum udah khatam kitab ini, mudah-mudahan bisa kita pelajari kitab yang lebih luas lagi, tapi masih lama banget ya. Ya, sihah wal fasad. Kita mulai dari saya, Fadhil. Suara keras. Fas-sahihu lughatan as-salimu minal marad, wa istilahan ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Fas-sahihu minal ibadat ma bari'at bihi dhimmah, ma bari'at bihi dhimmah wa saqata bihi talab. Was-sahihu minal uqud ma tarattabat atharuhu ala wujudihi katarattubil mulki ala aqdil bai'i masalan. Katarattubil milki ala aqdil bai'i masalan. Baik. Ya, pelan-pelan. As-sahihu lughatan as-salimu minal marad. As-sahihu lughatan as-sahihu minal marad. Jadi kalau disebut sahih, sahih itu artinya sehat juga. Artinya as-salim artinya selamat dari yang namanya sakit, penyakit, marad. As-sahih as-salimu minal marad. Wastilah, berarti ini maksudnya nanti ibadah atau perbuatannya itu yang selamat dari kecacatan, dan dia akan dihadapkan dengan konsekuensi khusus nanti. Istilahnya, secara istilah sahih itu adalah ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqda. Sahih, kanat. Tapi di sini kanat. Di mana ya kanat? Enggak. Pokoknya punya kita yang benar. Kalau di ini ibadatan kana am aqdan. Iya. Malah yang lebih sahih itu kana. Iya. Karena isim kananya itu bukan fi'il. Iya. Amalan. Ibadatan kana dzalikal amal am aqdan, gitu loh. Baik ibadah atau gitu kan. Ma tarattabat, apa yang berkonsekuensi atharu fi'lihi alaihi, efek-efek perbuatannya atasnya. Ibadatan kana, baik itu bersifat ibadah ataupun akad muamalah, ya. Ini perlu anda jelasin ini, jangan sampai salah pahamnya. Tarattub itu aslinya yang terjadi setelah sesuatu, ya. Athar itu efek-efek, jamak dari athar. Perbuatan itu ngefek apa enggak, gitu loh. Itu dulu. Perbuatan itu ngefek apa enggak? Kalau ngefek, maka insya Allah itu lebih dekat kepada sahih. Kalau enggak ngefek, maka enggak bisa dikatakan sahih, karena enggak ngefek. Dia berbuat tapi enggak ngefek, ya sama aja kayak enggak berbuat. Nah, ngefeknya di sini ngefek kemana nih? Nah, itu kan efeknya nanti insya Allah akan kita ketahui contoh-contohnya. Misalnya kalau dalam ibadah kita sholat subuh tadi udah semua ya.
Insyaallah nggak ada yang lagi haid di sini, nggak ada, alhamdulillah. Tadi sholat subuh sah atau enggak? Insyaallah ya, insyaallah ya, anggapan zon kita sah. Ketika disebut ibadah itu sah, maka apa efeknya? Antum tidak lagi diwajibkan sholat subuh kecuali besok. Maka efeknya itu efek gak? Ada nggak efeknya? Ada efeknya. Oke. Efeknya di sini bukan efek secara tazkiyatun nufus. Habis sholat subuh anak tenang. Itu nggak ada usul fikihnya itu. Efeknya di sini adalah berkaitan dengan taklif, pembebanan. Kita tidak dibebani lagi sholat subuh. Ya, makanya nanti ada contohnya. Ya. Contoh lain. Itu berarti sah ya tadi ibadah sholat subuhnya. Contoh lain. Ibadah ya, akad yang tadi di sini ini ada ya akad. Contoh yang akan kita bahas nanti. Antum jual handphone ke teman. Ana jual handphone ini 1 juta lah. Ana beli 1,5. Ana jual. Ya udah nggak usah 1 juta, 500.000. Dengan syarat setelah antum punya ini, antum nggak boleh memiliki ini. Apa? Setelah antum membayar, antum nggak boleh mempunyai dan memiliki ini. Paham nggak? Iya. Anda jual ini HP Pak Sumitro ke antum 500.000 aja. Anda beli 1,5 juta loh Pak. Tapi syaratnya, antum belum berusaha. Masya Allah bagus nih. Tapi syaratnya setelah antum bayar, antum tidak memiliki HP ini. Ini berarti kan efek dari akad itu nggak ada, karena efek dari jual beli adalah memiliki. Iya. Contoh lain juga misalnya, Anda jual ini 1,5 juta ya, Pak. Ini HP ini, tafadhol buat antum miliki aja. Terus antum memberikan syarat sebagai pembeli. Iya, tapi Anda syaratkan uang 1,5 juta ini tidak antum miliki. Loh, terus ngapain anda jual beli kalau gitu kan? Contoh lain, itu kan efeknya nggak ada tuh. Contoh, saya nikahkan anak saya kepada fulan dengan mahar sekian dengan syarat anak saya tidak digauli. Ya galau semua jadinya kan, loh. Apa efeknya terus pernikahan ini, gitu kan? Nah, ini berarti tidak sah. Karena apa? Efeknya itu tidak ada. Efek dari akad itu tidak ada, ya kan? Paham di sini? Paham gak ya? Kok menunggu baik? Oke, jadi istilahnya sahih istilah apa? Apa yang atharu fi'lihi atau efek-efek perbuatannya itu tarattabat, yaitu apa? Berbekas, yaitu berkonsekuensi baik secara ibadah, sama itu adalah ibadah ataupun akad. Kita paham itu istilahnya ya. Sekarang coba fas-sahihu minal ibadat, yang sahih dari ibadah adalah ma bari'at bihi zimmatu wa saqata bihi talab. Tolong dibaca apa? Ma bari'at bihi zimmah. Tolong dibaca. Sahih dari ibadat apa? Ibadah yang sahih adalah ibadah yang membuat seseorang terbebas dari zimmah, beban, tanggungan, dan gugurlah darinya permintaan. Sahih. Yang sahih dari ibadat adalah apa yang seseorang itu zimmah itu tanggungan, beban. Bari'at bihi, bebas dengan perbuatan yang tersebut, terbebas dari beban. Orang yang udah sholat subuh tadi udah terbebas dari beban kewajiban sholat subuh lagi. Udah. Wasaqata bihi talab, dan juga terlepas dengannya perintah untuk sholat subuh nggak ada lagi dah. Gitu ya. Gitu. Itu sahih dari ibadah. Wasahihu minal uqud, dan yang sahih dari akad-akad. Akad itu kan berarti kan muamalah ya, Pak. Jadi gini, akad ini beda dengan ibadah. Akad ini muamalah, seperti jual beli, juga akad nikah, jual beli dengan segala cabangnya, dan juga akad nikah. Nah, yang sahih dari uqud, kalau akad itu dibilang sahih berarti akad yang ma tarattabat atharuhu ala wujudihi.
katarattubil milki ala aqdil bai'i mathala. Coba tolong dibaca. Akad yang sahih adalah akad yang pengaruhnya berakibat pada wujudnya, keberadaannya. Contohnya adalah adanya kepemilikan sebagai akibat dari akad jual beli. Jadi ma tarattabat atharuhu ala wujudihi, apa yang berkonsekuensi efek-efeknya itu atas keberadaan akad tersebut. Kalau misalnya kita menjual jin misalnya, boleh enggak? Celana jin itu buto hijau tuh, pakai celana tok kan biasanya buto hijau tuh. Iya, menjual jin nggak ada asarnya, nggak ada efeknya apa, nggak ketahuan, eksistensinya juga nggak ketahuan. Nih saya jual jin akad 50 juta, ya Allah mendingan nikah lah kalau gitu. Nggak ada efeknya, maka nggak sah itu akad kayak gitu. Iya, nggak jual beli tuyul, aduh udah haram secara zat, nggak ada efek pula. Ada sih efeknya, dosa. Nah coba tadi tarattu bil milki, yaitu konsekuensi kepemilikan dalam akad jual beli, itu wajib, harus ada, karena tujuan dari membeli adalah memiliki, ya kan? Orang apa namanya ngiler niat makanan, terus saya beli dong ini nasi padang 15.000. Oke mas, mau apa? Mau ayam, sambal hijau ya mbak ya? Ya sambal hijau, nasi banyakin dikit, alah tahu nih. Nah terus habis itu apa? Habis itu mbak yang bilang, mas ini ini makanannya, tapi syaratnya mas nggak boleh makan. Ini asarnya apa mbak? Langsung dikeluarin dalil, mbak, dalam kajian usul fikih yang seperti ini nggak boleh. Ini nggak sahih akadnya. Karena apa? Karena ini la yatarattab atharuhu ala wujudi hadzal bai', ya mbak. Nggak sah ini, karena saya ini tujuan dari membeli makanan ya untuk dimakan. Kalau dipersyaratkan setelahnya tidak boleh memakannya, maka efek dari perdagangan itu nggak ada mbak, gitu kan? Ya contoh lain, ini saya jual mobil dengan syarat nggak ada yang boleh make, walaupun dipajang, ya milik kamu, benar milik kamu, tapi nggak ada yang boleh make. Lah terus buat apa kamu jual itu, gitu kan? Nah itu berarti nggak sah akadnya, walaupun harganya jelas, kemudian tidak ada ribanya, nggak kredit, kontan langsung, tapi mempersyaratkan menafikan konsekuensi tujuan dari perdagangan, itu membatalkan atau merusak perdagangan itu sendiri, ya. Ini kita sampai situ dulu ya, pelan-pelan. Karena kalau misalnya kencengin terus bawah, selain waktunya juga kurang cukup, karena takutnya teman-teman atau bapak-bapak nanti banyak yang kurang paham ke depannya, ya. Pelan-pelan aja. Insyaallah pada hari Senin kita lanjutkan. Tadi ingat tadi hukum syar'i terbagi menjadi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama wajib, mandub, muharram, makruh, mubah, dengan nama-namanya masing-masing. Ya, kalau misalnya wajib, nama lainnya adalah fardu, fardhu, hatam, dan lazim. Mandub, nama lainnya sunnah, masnun, mustahab, nafil. Kalau misalnya muharram, nama lainnya mahdzur dan mamnu'. Kalau makruh nggak ada nama lain, makruh aja. Ya. Kalau mubah, nama lainnya apa? Jaiz. Halal dan jaiz. Nah, kemudian ada hukum yang kedua syar'iyyah, al-ahkam asy-syar'iyyah al-wad'iyyah. Al-wad'iyyah ini beda dengan al-wad'iyyah ini enggak berkaitan dengan haram halalnya, bukan, tapi sah atau tidaknya. Apakah ini syarat atau bukan? Apakah ini rukun atau bukan? Apakah ini sebab atau bukan, gitu. Berkaitan dengan itu. Dia sama-sama menentukan, sama-sama memvonis.
Kalau hukum taklifi memvonis haram atau halalnya. Kalau hukum wad'i memvonis sah atau tidaknya, sebab atau bukan, syarat atau bukan. Kayak misalnya istiqbalul qiblah itu syarat bukan, syarat sahnya sholat atau bukan. Itu penentuan syarat sahnya sholat. Istiqbalul qiblah namanya bukan hukum taklifi, tapi hukum wad'i. Itu loh. Syarat wajib juga. Syarat sah, syarat wajibnya sholat, kemudian rukunnya, kemudian sebab terjadi sebab disyariatkannya amalan, itu hukum wad'i. Wallahu a'lam. Oke. Insyaallah sampai situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.